Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rampat ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait Anies Baswedan yang kemarin ya sempat hadir pada HUT hari ulang tahun Nasdem yang ke-11 dan juga sekalian menyampaikan pidato, diantaranya terhormat mendaki bersama Nasdem, mungkin terjal tapi akan dicatat sejarah ya. Nah, itu adalah konstelasi saat ini yang mungkin beberapa sangat mendekati pilpres gitu ya. Dan yang paling yang patut disayangkan adalah belum ada kepastian tentang koalisi terakhir, yaitu koalisi perubahan Nasdem, PKS dan Demokrat gitu ya. Ini yang sesuai yang dilansir oleh Warta Kota Live. Langsung saja kita baca dan kita ulas apa saja yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Anies Baswedan, saya terhormat mendaki bersama Nasdem, mungkin terjal tapi akan dicatat sejarah. Warta Kota Live, Jakarta. Bekas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengibaratkan keputusan Partai Nasdem mendeklarasikan dirinya sebagai Capres 2024 sebagai perjalanan mendaki. Anies juga memuji keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang dianggapnya tidak biasa. Saya bersyukur karena Bapak Ketua Umum Bang Surya Paloh memilih untuk menempuh jalan yang tidak biasa. Kalau lewat sebuah perjalanan, ada jalan yang datar, ada jalan yang menurun, dan ada jalan yang mendaki. Mau perjalanan yang nyaman dan enak, pilih jalan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan ke puncak manapun, kata Anies di acara HUT ke-11 Partai Nasdem di GCC Senayan, Jakarta, Jumat 11 November 2022. Ketika mendaki ke sebuah gunung pada malam hari, kata Anies, kita tidak tahu ujungnya di mana. Tapi kalau kita memilih jalan yang mendaki, walaupun suasana gelap, bagi yang pernah melakukan pendakian gunung di malam hari, pada saat mendaki jalan naik, kita belum tentu tahu ujungnya kemana. Tapi kita tahu bahwa hanya jalan mendaki yang mengantarkan ke puncak-puncak baru. Hanya jalan mendaki, bebernya. Karena itu Anies menuturkan Partai Nasdem telah mengambil jalan mendaki dan dirinya pun mendapat kehormatan berjalan bersamanya. Ia meyakini perjalanan dirinya bersama Partai Nasdem akan dicatat oleh sejarah Republik Indonesia. Nasdem memilih untuk mengambil jalan mendaki dan kita bersama-sama saya mendapat kehormatan untuk bisa jalan bersama dalam perjalanan mendaki yang mungkin terjal, yang mungkin belum ada peta rutenya. Tapi perjalanan ini adalah perjalanan yang akan dicatat oleh sejarah Republik Indonesia, ucapnya. Iya, itu ya sobat sekalian. Jadi memang kita ketahui Nasdem saat ini ya satu-satunya yang belum menentukan koalisi ya, koalisi terakhir itu yang belum menentukan ataupun mendeklarasikan gitu ya. Nah, banyak spekulasi yang berkembang terkait belum dideklarasikannya koalisi perubahan ini. Ya, banyak lah ya alasan, tetapi alasannya sifatnya teknis yang seharusnya bisa segera diselesaikan gitu ya. Karena waktu ini sudah deadline, atau kalau dalam sepak bola itu injury time. Dan kita ya untuk koalisi yang lain sudah dapat posisi yang pasti gitu ya. Tetapi memang ada beberapa yang belum mencalonkan capresnya ya. Ada yang sudah dapat golden ticket ya, misalnya PDIP yang 128 kursi ya. Kita ketahui presidensial threshold pasal 222 Undang-Undang Pemilu itu ya, untuk mencalonkan capres minimal 20% ya suara di DPR pada tahun lalu 2019. Nah, kalau PDIP ini sudah dapatkan golden ticket 128 kursi gitu ya. Kemudian yang seharusnya sudah cukup ya untuk segera mendeklarasikan. Nah, kalau kita melihat calon yang untuk melanjutkan Tra Soekarno ya satu-satunya ya mencalonkan Puan gitu ya. Tapi ini juga riskan karena dalam sebuah partai itu dalam pencapresan tentu saja yang diharapkan itu bukan saja pencapresan ya, tetapi juga bagaimana memenangkan pertarungan capres dan cawapres di pilpres. Nah,
Untuk Puan kita ketahui elektabilitasnya benar-benar jauh dari 3 besar gitu ya. Yang 3 besar ya yang paling banyak disurvei dan kemungkinan besar ya berpeluang untuk ya orang-orang itu saja yang akan melakukan pencapresan, yaitu Anies ya, Ganjar dan Prabowo gitu ya. Nah, sayangnya untuk beberapa partai yang sudah dapat kepastian untuk menyapreskan ini kadang masih wait and see gitu ya. Masih tengok-tengok kanan kiri, tengok-tengok tetangga. Kemungkinan apa yang berpikir kalau mengambil keputusan itu dampaknya apa gitu ya. Jadi ini ya masih bersifat pragmatis, masih berpikir untung rugi, nanti apa yang saya dapat, kemudian apakah nanti pencapresannya bisa menang atau kalah. Karena dalam pilpres ini ya ibaratnya seperti gambling gitu ya. Dan untuk biaya pilpres sendiri kita ketahui triliunan ya, kita tidak bisa main-main untuk uang itu. Dan untuk sponsorship atau dalam kurung cukong itu juga sama, mereka juga tidak mau rugi ya. Dan juga dalam politik sekarang demokrasi tentu saja ya no freelance ya, tidak ada makan siang gratis. Nah, untuk cukong sendiri ya mereka pasti memilih mereka pasti mempunyai keinginan budget yang mereka gelontorkan itu ya tidak sia-sia, artinya harus menang ya. Karena kalau sudah menggelontorkan kemudian kalah ya sama saja buang-buang uang. Nah, ini yang kedua-duanya masih tengok kanan kiri ya, terkait kemungkinan menang atau kalah, ataupun juga calon yang akan dicalonkan sebagai capres itu apakah mumpuni untuk memenangkan persaingan pilpres ini. Nah, untuk PDIP ya sudah jelas ya, 1 tiket. Kemudian KIB sebagai informasi ya, KIB itu 148 kursi. Golkar KIB itu 108 kursi, diantaranya adalah Golkar 85 kursi ya, PAN 44 kursi, dan yang paling kecil itu memang P3 19 kursi, totalnya 148 kursi ya. Tetapi untuk isu terkait PAN dan P3 ini memang benar-benar ada sedikit tarik ulur ya di basis masa grassroots, karena sesungguhnya PAN dan P3 ini ya adalah partai kanan ya, tetapi mereka seakan tersandera dengan ikut KIB ya, koalisi gerbong dari istana, yang bentukan dari istana dalam tanda kutip, untuk memuluskan 1 tiket ya, kemungkinan untuk tiket yang tentu saja direstui ya, ataupun lahir dari rahim istana gitu ya. Itu yang KIB. Kemudian koalisi yang juga sudah mengikrarkan tapi masih ada kemungkinan untuk bubar jalan, yaitu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ya, KIR ya, itu 136 kursi. Gerindra itu diantaranya Gerindra dan PKB ya, 78 kursi dan 58 kursi, artinya 136 kursi. Nah, yang terakhir ini yang sekarang menjadi pertanyaan apakah Anies nanti bisa nyapres ya, ini juga tergantung dari 3 koalisi ya, koalisi perubahan ini ya, Demokrat, PKS dan Nasdem. Kalau Demokrat itu kursinya 54 ya, PKS 50, Nasdem 59 ya. Kalau kita melihat Nasdem dan Demokrat itu sebenarnya 113 ya, kurang 2 kursi saja. Andaikan ini sudah pas 115, kemungkinan ya cukup untuk Demokrat dan Nasdem. Kemudian PKS mungkin tidak ikut pencapresan ya. Nah, meskipun apa yang disampaikan oleh Anies pada ulang tahun Nasdem ke-11 itu adalah konfirmasi, memang masih jalannya benar-benar terjal gitu ya. Pertama terkait salah satunya ya memang pengaruh presidensial threshold gitu ya, yang 20%. Jadi setiap calon itu tidak bebas berleluasa untuk mencalonkan gitu ya, karena harus menunggu partai koalisi ya, sesuai pasal 222 ya, 222 Undang-Undang Pemilu.
Nah ini juga ini yang juga menjadi setiap politisi ataupun capres itu capek harus ke sana ke sini gitu, termasuk Anies yang harus kemarin itu sudah di Medan, dan kemungkinan juga kita tidak tahu akan apa namanya safari kemana lagi gitu ya. Tetapi memang kendaraan Anies ini belum begitu pasti gitu ya, karena dalam hal penentuan koalisi ya kan kemarin itu batal tanggal 10 November dikarenakan hal-hal teknis yang seharusnya bisa diatasi gitu ya. Misalnya kalau katanya dengar-dengar Demokrat itu nunggu apa namanya Mas AHY baru pulang gitu ya, kemudian PKS harus nunggu Majelis Dewan Syuro ya. Nah kalau kita melihat urgensitas ya sebenarnya itu sebenarnya bisa gitu ya di apa namanya ditunda dan lebih mendahulukan koalisi yang lebih urgent gitu ya. Ada juga yang berspekulasi bandarnya belum deal, nah itu memang kemudian dibantah ya, itu hal yang biasa kalau membantah, tetapi kita sulit ya membayangkan dalam pilpres ini tidak ada cukong atau yang mensponsori pembiayaan pilpres ya, karena sesuai yang disampaikan Pak Mahfud MD ya 92 kepala daerah itu dibiayai oleh cukong gitu ya. Berarti atau bisa saja 100% ya. Kenapa? Karena mayoritas para politisi itu ya apa namanya memang benar-benar ya harus membentuk simbiosis mutualisme dengan pemilik modal gitu ya. Dapat duit dari mana? Karena sesungguhnya yang harus yang membiayai itu pasti ya cukong ya, pengusaha gitu ya. Nah masalahnya ya kemungkinan untuk koalisi perubahan itu ya kemungkinan cuma dua, yaitu porsi cawapres dan komposisi kabinet gitu ya. Salah satu hal ya Pak masih kekeh untuk koalisi perubahan ini untuk ingin ya ngebet untuk menyalonkan orangnya masing-masing untuk jabatan cawapres ya. Di satu sisi juga melihat komposisi kabinet nanti kalau koalisi perubahan ini benar-benar memenangi Pilpres 2024. Nah kemungkinan cuma dua itu saja gitu ya, dan kemungkinan untuk tiga ya bisa, kalau untuk komposisi kabinet bisa 30-30-30 gitu ya, 30%, 30% untuk masing-masing tiga partai koalisi pengusung Anies ini. Nah ini belum sepakat gitu ya. Ini belum sepakat ya, kemungkinan ini tetap akan apa namanya kondisinya seperti saat ini ya. Ada apa namanya 1, 2, 3, 4 ya. Kalau jadi bisa sampai 4 calon presiden yang diajukan ya dengan satu. Tapi itu kalau yang terakhir misalnya PDIP kayaknya riskan kalau untuk hanya maju sendirian dengan mencalonkan Puan. Kemungkinan cuma ada 3, yaitu KIP dengan calon yang apa namanya dengar-dengar yaitu Ganjar ya, Ganjar dan Sandiaga Uno ya. Kemudian KIR ya, Kebangkitan Indonesia Raya, kemungkinan calonnya Prabowo dan wakilnya Erick Thohir gitu ya. Dan yang terakhir ya Anies dengan kalau yang kita merujuk pada survei terakhir ya yang tentang cawapres yang paling populer AHY gitu ya, cuma ada 3. Tetapi konon memang untuk koalisi terakhir ini masih ada deal-deal yang belum selesai gitu ya, entah itu dari bohirnya atau cukongnya, dan itu memang dibantah, itu hal yang wajar gitu. Kemungkinan itu hanya pernyataan implisit ya dibalik pernyataan yang eksplisit ya, yang tidak mungkin lah kita itu menyampaikan ada kendala dalam hal percokongan untuk membiayai pilpres yang biayanya mahal. Ingat biaya pilpres itu triliunan ya, makanya orang harus hati-hati ya. Sampai saat ini meskipun sudah ada golden ticket itu tetap gitu ya, seseorang itu kalau meminjam istilahnya Pak Jokowi ya, jangan sampai sembrono itu ya untuk memilih capres yang tentu saja kalau kalah ya bandar kalah gitu ya. Makanya inilah ya dalam sistem demokrasi seakan-akan yang dipikirkan itu bagaimana konsultasi
mereka saja, kepentingan para elit saja gitu ya. Kemudian untuk kepentingan rakyat sangat sedikit sekali mereka itu memikirkan ya nanti ketika mereka sudah menang pilpres. Nah, kemungkinan untuk bubar jalan ya banyak sekali ya skenario-skenario yang muncul ya. Misalnya nanti kalaupun Demokrat kalau tidak AHY yang maju sebagai capres, tidak mau jadi koalisi perubahan, bagian dari koalisi perubahan, bisa saja bubar jalan ya. Demokrat kemungkinan ke KIB gitu ya, ke KIB dengan mencalonkan Erlangga dan AHY, itu bisa saja gitu ya. Kemudian PKS kemana? PKS kemungkinan pergi ke Gerindra ya, Gerindra. Jadi koalisinya cuma 2, PKS dan Gerindra, itu sudah cukup ya, 78 kursi dan 50 kursi ya, 18, jadi calonnya Prabowo Aher ya. Jadi Aher dari PKS tetap terakomodasi untuk jadi cawapres. Kemudian yang terakhir yaitu kemana untuk Nasdem ya. Nasdem bisa saja ke PKB gitu ya, suaranya juga pas ya, pas 117, 58 dan 59, jadi 117 dengan menyalonkan tetap Anies ya, dengan calon wakil presidennya Khofifah ya. Jadi memang kalau seperti ini bisa saja terjadi, bisa saja kembali lagi ke skenario awal, tetapi skenario yang seperti ini itu bisa 180 derajat perubahannya gitu ya. Jadi memang kemungkinan ya ini akan sampai pada akhir-akhir batas akhir pendaftaran hingga Oktober atau November 2023 untuk menentukan siapa capres dan cawapres untuk koalisi yang belum menentukannya ya. Misalnya untuk KIB belum ya, KIR juga masih gamang gitu ya, apakah tetap Prabowo ya. Kemudian untuk KIB sendiri apa tetap akan dengar-dengar akan mencalonkan Ganjar dan atau dengan wakilnya Sandiaga Uno, atau kemudian yang terakhir koalisi perubahan apakah tetap untuk mempertahankan koalisi perubahan yaitu Demokrat, Nasdem, PKS dengan mencalonkan Anies ya, dan cawapresnya AHY gitu ya. Ya itu ya, kita tunggu saja kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, dan itu bisa berubah seiring dengan bagaimana kepentingan para politisi, dan bisa saja itu ya, kalaupun tidak sesuai dengan para sponsorship atau cukong, bisa saja juga berubah dengan skenario yang baru. Ya, kita tunggu saja kelanjutannya terkait konstelasi Pilpres 2024 ya. Kita harapkan yang mereka juga kembali lagi pada juga fokus kepada kepentingan rakyat yang juga harus mereka dahulukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.